diri, karena yang demikian itu orang-orang yang fasik. Nah, jadi kalau kita sampai lupa, aku lupa pernah berbuat salah sama si Anu, aku lupa pernah berbuat itu jangan-jangan itu memang Allah membuat kita lupa, jadi bisa kepala bisa keras pula kepalanya misalnya ya. Nah itu berarti lupa terhadap diri sendiri, jangan sampai kayak itu. Nah, apa sih muhasabah? Muhasabah tuh ujinya, muhasabah itu melihat pada amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu mengoreksi kesalahan yang dilakukan dan menggantinya dengan amalan solih. Ujinya cek itu. Jadi mengoreksi kesalahan, bukan mengorek-ngorek kesalahan. Dia ada kesalahan, terus kita coba perbaiki lebih bagus lagi. Kemudian dalam kedokteran, terutama dalam konsep psikiatri, ini dilakukan dengan cara refleksi diri. Ya, kedokteran secara umum kita nyebutnya refleksi diri, dalam psikiatri ada namanya self analysis, dan ini erat kaitannya dengan taubat dan fitrah manusia yang tidak sempurna. Kalau ujinya kan nobody is perfect. Kata Ipeh, I am nobody katanya. Jadi itu ujinya ya. Ayo, rahasia perusahaan, Kak. Nah ini apa disebut taubat nasuha? Karena dalam taubat nasuha itu ada syarat bahwa tidak bermaksud mengulanginya. Jangan sampai mengulangi. Tiap manusia itu pasti berdosa, pasti salah. Tinggal berat mungkin lebih berat kadar berdosanya satu orang dibanding uang lain, tapi juga diukur berapa berat kadar taubatnya. Kalau taubatnya lebih banyak, lebih bagus, lebih murni, siapa tahu dosanya hilang. Nah, syarat dari taubat yang semurni-murninya itu, menurut kiai-kiai tadi, itu artinya tidak bermaksud mengulanginya. Artinya tidak mengulangi atau taubat yang seperti ini adalah suatu bentuk penyempurnaan akhlak yang baik. Salah satu caranya supaya tidak ngulang, itu kita menilai diri kita sendiri tadi, reflect, muhasabah, analyze. Nah, ngomong-ngomong soal ini ada promosi dikit jadinya ya dalam psikiatri. Psikiatri itu kan ujinya memperbaiki perasaan, pikiran, perilaku wong, yang artinya berusaha memperbaiki akhlak sebenarnya ya. Namanya akhlak tuh akhlak merasa, berpikir, dan berlaku. Nah, dalam nafas Islami tentu yang namanya perbaikan ini adalah menuju ridho ilahi. Dan ada berkah kalau bukan mendekati diri kepada ilahi, pada Allah. Dan Nabi Muhammad dewek sudah menyatakan bahwa ia diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlaknya sudah baik, terus disempurnakan lagi. Ada dua hal yang aku tangkep, bisa jadi salah karena aku yang nangkepnya ya. Akhlak tuh pada dasarnya sudah baik. Akhlak manusia itu pada dasarnya sudah baik. Jangan sekali-sekali kita berpikir Allah menciptakan manusia itu dengan akhlak yang buruk dari awal. Aku galak ngomong sama koas tuh, gak kate manusia itu yang dilahirkan lah jadi calon jahanam. Gak ada. Yang ada akhlak itu sudah baik. Tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi Muhammad. Kita ikuti tuntunan dan tuntutan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ngomong soal refleksi diri perbahasa, namanya refleksi bukan refleksi kaki ya. Refleksi diri itu berarti melihat bayangan, pantulan diri kita sendiri, melihat ke dalam diri kita apa adanya, luar sampai dalam. Salah satu jalan untuk mencapai pembelajaran seumur hidup. Nah, kalau ke dalam konsep pendidikan kedokteran secara umum, refleksi diri itu adalah salah satu komponen pembelajaran seumur hidup. Makanya kalau uang disuruh melakukan refleksi diri, itu sebenarnya memberikan dia kapasitas atau kemampuan untuk bekal dia belajar seumur hidup. Nah, tadi secara bahasa reflect, bercermin, belajar dari pengalaman kita sendiri. Ini bisa dilakukan dengan mandiri atau disupervisi sebenarnya. Sama kalau kita habis mandi, baju, beres, kita berkaca. Kita berkaca supaya apa? Supaya jilbab tidak mengot. Jangan sampai di tengah jalan dia ngomongin, ngapa si anu jilbabnya mengot? Refleksi diri juga cek itu. Kita nyengok diri kita sendiri, ada tak yang mencong-mencong dari kepribadian kita? Jangan sampai di tengah perjalanan ada yang ngomong, dia tuh ngomongin nyelekit. Jadi kita sudah reflect duluan. Nah, modalnya apa sih? Modalnya niat yang tulus untuk memperbaiki diri karena Allah, sikap jujur dan apa adanya pada diri sendiri ya. Siap-siap untuk merendahkan hati, siap-siap untuk bersyukur, siap-siap untuk menghadapi apapun menu yang disediakan Allah dalam ingatan kita. Dan kemampuan ini tadi balik lagi membuat kita mampu memperbaiki diri secara konstan. Kalau kita pengen berhasil kuno, tetap perlu jujur bahwa kemarin sebenarnya aku tidak galak. Bahwa aku sebenarnya kesel nih budak siko itu, ya Allah.
Itu harus jujur. Nah, apa manfaatnya sih? Analisis terhadap diri sendiri akan mengungkapkan kekurangan dan keterbatasan diri. Jadi kita tidak terlalu bangga terhadap diri kita sendiri. Bangga itu perlu dosisnya, tapi jangan overdosis bangga tuh jadi sombong. Karena uang yang sombong itu tidak bakal masuk surga. Ini kita sudah sama-sama tahu bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Jadi mudah-mudahan kalau kita melakukan refleksi diri dengan baik, ini bisa kita ikutin hadis yang siko ini. Ya, kata Rasul di bawah itu, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita hindarkan kalau kita galak melakukan refleksi diri. Oh iya benar. Ini juga kerendahan hati ya, tawadu. Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Justru kalau kita mengakui, oh ya aku ini punya pemarah, oh ya aku ini kalau ngomong galak nyelekit, oh ya aku ini ini itu, justru Allah sebenarnya secara tidak sadar Allah tuh meninggikan uang tersebut dengan sifat rendah hatinya tadi. Asal jangan sombong atas kerendahan hati beh. Ada ngomong yang galak sombong atas kerendahan hatinya. Uang cak itu be sombong, aku punya mobil 3 tidak sombong. Nah, itu namanya menyombongkan kerendahan hati. Terus mengetahui kekurangan dan keterbatasan diri tadi adalah langkah awal untuk meningkatkan kapasitas kepribadian, terutama dalam relasi terhadap orang lain. Kita dosen ini sesama dosen. Aku misalnya pernah nyakiti hati Budi. Kalau aku pernah melakukan hal itu, mudah-mudahan bisa tidak terulang lagi. Karena kita tahu, oh ternyata aku kalau ngomong sama uang cak ini ada risikonya aku nyakiti hatinya. Jadi harus jagoan lisan selanjutnya ketemu dengan orang tersebut. Sama mahasiswa juga cak itu. Ya ada mahasiswa yang ngomong, dokter biasa pemarahnya misalnya. Oh berarti itu adalah salah satu peluang kita ketika kita sadar bahwa oh ternyata aku ini pemarah. Karena bagaimanapun sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Itu adalah hadis Rasul juga dihasankan oleh Albani dalam hal ini ya. Refleksi juga dapat membantu kita mengetahui kelebihan dan kemampuan diri. Ini yang aku sebut tadi, bukan cuman siap-siap terhadap kerendahan hati, tapi siap-siap juga menerima rasa syukur. Karena kalau kita tahu kelebihan dan kemampuan diri lewat refleksi, oh rupanya aku pacak tampil kalau ini, itu dari refleksi juga bisa. Ya, begitu kita mengetahui hal itu, berarti kita bisa refleksi bisa membantu mengantarkan diri kita ke sikap syukur dan qanaah dan menyesuaikan hasanah dari Allah dengan peran untuk manusia lain. Hasanah itu kelebihan, keutamaan pribadi kita masing-masing. Ada wong yang pinter penesan, ada yang pinter nyunat tadi, ada yang pinter apa. Nah, setiap orang punya hasanahnya masing-masing. Jak mana kita tahu hasanah kita kalau kita tidak pernah melakukan refleksi secara langsung maupun tidak langsung. Jadi 3 hal ini, syukur, qanaah dan hasanah, mudah-mudahan bisa membantu mencapai ketenangan jiwa. Ini dalilnya. Dari sini disebutkan beliau memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia, juga supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku. Jadi dikatakan ada yang menyatakan ini hadis sahih. Tambahan lagi, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Jadi mudah-mudahan kita jadi hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, cak mana sih melakukan refleksi diri? Langkah sederhana ini secara umum sebenarnya tidak ada spesifik-spesifiknya. Mudah-mudahan bisa applicable untuk sebagian besar kasus. Yang pertama, pilih pengalaman. Pengalaman apa sih yang dipilih? Biasanya yang jadi pilihan kita yang utama adalah hasil yang tidak sesuai dengan perkiraan. Kupikir aku dapat nilai A, rupanya dapat nilai B. Kupikir aku bisa berhasil tepat waktu, ternyata masih agak telat gitu ya. Itu adalah hasil yang tidak sesuai dengan perkiraan, proses yang melenceng dari harapan atau tidak terduga gitu. Pengalaman juga adalah pengalaman yang berkesan, sulit dilupakan atau terngiang-ngiang, teringat lagi. Lah sudah 3 tahun berlalu masih teringat lagi. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang bisa jadi target refleksi kita. Dan ingat, karena tadi juga bukan cuma untuk membuat kita memperbaiki diri, tapi juga untuk membantu bersyukur. Pengalaman yang positif pun tidak masalah. Oh, aku dulu pernah melo itu dan ternyata berhasil. Apa sih refleksinya, apa sih yang terjadi di situ? Tetap akan bercabang kok. Pengalaman yang murni negatif, spontan negatif pun tetap akan dapat hikmahnya insya Allah. Kemudian kita buat narasi dari pengalaman tersebut ya. Dibuat narasinya, dianjurkan dalam bentuk rekaman.
baik itu rekaman tertulis, rekaman suara, rekaman video, atau apa yang bisa dilakukan. Kalau uang zaman dulu tahun 90-an, kawan-kawan aku SMP, ayu-ayu gitu dulu tuh galak bikin diary. Nah itu bisa sebenarnya dijadikan bahan untuk refleksi diri, diary aku zaman dulu gitu ya. Tapi dalam membuat narasi ini jangan pakai judgement dulu. Jangan pas nulis kemarin aku jalan kaki bertiga ke arah situ. Ngapo aku jalan ke situ ya? Coba aku lewat sana. Jangan. Kaget dulu. Judgement tuh kaget. Awal ini kita buat narasi dulu seluas-luasnya. Apa yang dimaksud luas? Termasuk pengalaman indrawi. Oh, waktu itu panas nian rasanya. Oh, waktu itu rame nian rasanya. Waktu itu kaki aku lagi menyut. Sertakan pengalaman indrawi supaya jadi total ya, holistik sifatnya. Sertakan deskripsi sebelum dan sesudah kejadian itu. Aku jalan ke sana macet. Paginya apa yang aku lakukan, pas nyampe apa yang aku lakukan, supaya sekali lagi jadi total. Bisa juga disertai dengan panduan, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah itu di BKM ya, di PLP BKM ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu. Misalnya ini pertanyaan yang membantu. Apa yang sebetulnya terjadi? Apa yang seharusnya terjadi? Kalau ada, apa komentar uang? Kalau ada yang komentar, apa ujinya waktu itu tuh? Waktu itu apa yang lagi aku pikir ke? Apa yang aku dengar, aku jingo, aku rasa ke, aku mampu ke, aku kecep waktu itu. Terus cak mana perasaan aku? Itu contoh-contoh pertanyaan pembantu supaya narasi kita makin kaya. Sudah banyak narasinya, kita baca lagi. Baca lagi, kalau perlu berulang dan berjeda. Malam ini nuliskannya, besok pagi baca lagi. Sorenya baca lagi. Jadilah ada sana menemani 2 kali cukup. Pada saat kita membaca akan ada aluran pikiran dan gejolak perasaan. Yang tadi yang mulai ada judgement tadi, ngapola aku ke sana ya, ngapola aku udah lewat sini ya. Nah itu adalah aluran pikiran dan perasaan kita yang mengiringi. Dengan cara seperti itu kita jadi tahu mana momen-momen penting dalam peristiwa tersebut. Kadang-kadang boleh kita cari info tambahan. Apa yang terjadi waktu itu? Mungkin aku lupa, tanya sama kawan. Aku dulu tuh ingat waktu kita jalan apa yang aku lakukan waktu itu. Nah pada saat ini juga disinilah kita bisa memberikan penekanan tadi ya pada hal-hal yang dianggap pokok atau kunci ya yang membuat perasaan tuh dalam, yang rasanya nyut gitu misalnya kalau rasa sakit, atau kalau rasa bangga tuh bangga lambung tinggi kata ngelunggung gitu ya. Nah itu adalah aluran-aluran perasaan yang mungkin menunjukkan bahwa peristiwa itu peristiwa kunci. Lalu baru kita bikin pertanyaan berdasarkan perasaan yang muncul tersebut ya. Dalam hal refleksi diri utamakan nyari alasan, artinya why. Ngapo aku sakit waktu denger ini? Ngapo aku sedih waktu baca ini lagi? Ngapo aku seneng pas baca ini lagi? Gitu ya. Jadi ditulis, aku waktu itu jalan dari rumah ke Madang, lewat jalur itu, terus nyengok ada wong, nyengok wong ada wong kakek-kakek nyebrang. Terus aku ngerasa sedih pas baca kalimat ini. Ngapo ya? Apa yang terjadi dengan diri aku sampai aku sedih baca kakek-kakek yang aku udah kenalin nak nyebrang? Itu berarti ada sesuatu yang penting mungkin ya, perhatian khusus. Nah kadang-kadang pada saat revisi baru kita sadar, nah caknya ada yang lupa di sini. Iya ya, waktu itu kan ini yang terjadi sebenarnya ya, ada yang lupa. Biasanya gap-gap dalam ingatan ini adalah bentuk-bentuk represi. Represi itu terjadi kalau ada perasaan yang tidak menyenangkan. Nah gap seperti ini, represi yang terbuka ini adalah peluang kita untuk jingok diri kita dewek, ngintip ke dalam hati kita, apa sebenarnya yang terjadi di situ. Ini contoh pertanyaan yang bisa memandu. Apa yang sudah saya lakukan dengan benar? Adakah yang belum saya lakukan dengan benar? Dan adakah yang belum saya lakukan sama sekali gitu ya? Apa kesulitan yang terjadi saat itu? Ngapo baca cek itu? Ngapo ngerasa cek ini pas baca lagi? Ngapo sampai itu lupa? Itu pertanyaan-pertanyaan terbantu yang memandu. Misalnya, ngapo aku lupa bahwa waktu itu si Anu negur aku, si Budi ini negur aku karena kesalahan aku. Oh berarti mungkin aku nih tipe-tipe yang tidak tahan dikritik kali ya. Mungkin aku nih tipe-tipe kalau dikritik cenderung nak lari baik, cenderung pengen melupakan. Aku cuma pengen nengok hal-hal positif baik. Misalnya itu. Itu adalah alasan kenapa kita lupa. Bisa jadi. Terus yang keempat baru kita cari alasan riak gejolak tersebut muncul dalam diri kita. Disinilah kejujuran sangat penting. Karena ketika kita melihat diri kita sendiri, ada dua hal yang sering terjadi. Overconfidence atau underestimate. Jangan-jangan
kita tidak menebak secara objektif. Nah, di sini kalau misalnya mahasiswa yang belum berpengalaman melakukan refleksi diri, kadang-kadang di sini yang bisa dipandu, disupervisi. Apa sebenarnya diri kau tuh, sehingga pacak dijengok celahnya. Oh, rupanya kau ini tipe yang dak galak dewean. Kalau dak galak dewean, mungkin kau pacak jadi dokter yang cak mano. Bisa bahkan mengarahkan seseorang kepada minat dan bakatnya. Ini contoh-contoh pertanyaan yang memandu. Apa hal positif pribadi saya yang diingatkan dengan kejadian itu, juga hal-hal negatif dari pribadi saya, dan apa yang membuat hal itu terjadi. Bahkan walaupun jawabannya itu adalah, oh karena bapak aku ngasuh aku cak itu, jadi ada manfaat. Kalau aku nak ngasuh anak aku, berarti cak itu caranya supaya dia dapat pengalaman yang cak ini, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi dalam ingatan kita, mudah-mudahan bisa diarahkan untuk nyari hikmahnya. Terakhir, baru kita buat planning. Kalau sudah tahu penyebabnya, mudah untuk menghindarkan jak mano supaya jangan berulang. Rencana yang baik tentu punya landasan yang baik juga, ya. Artinya landasan apa yang kita pakai? Pengetahuan yang ada, baik dalam diri maupun dari luar, dengan ilmu dan terutama dengan agama. Nah, rencana ini baru dievaluasi ketika tiba waktunya dalam bentuk refleksi ulang. Ya, jadi refleksi itu terus-menerus bisa dilakukan kapanpun dengan momen yang cak manapun. Kalau yang spontan itu bisa membuatnya dalam waktu, ya dalam kepala kita mencongak. Ini contoh pertanyaan pembantu. Kalau dapat diulang, apa yang akan saya lakukan? Ini termasuk yang rutin ditanyakan. Seandainya kau balik lagi ke momen tersebut, apa yang nak kau lakukan? Aku nak cek itu juga tetap sama beh. Bisa. Atau caknya aku nak lebih hati-hati deh kalau ngomong. Bisa. Itu adalah pertanyaan pembantu. Apa yang akan aku lakukan kalau hal itu berulang lagi? Kalau aku balik ke momen itu persis. Bila saya menjadi penonton kejadian itu, bystander ya, apa yang akan saya sarankan bagi orang tersebut? Apa yang perlu saya persiapkan seandainya benar-benar berulang? Apa yang perlu saya latih dan pelajari lebih lanjut? Bagaimana cara saya melatih atau mempelajarinya? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang membantu hasil refleksi kita tadi, supaya tidak sia-sia. Nah, ini contoh di PLPBKM tadi ya, refleksi mandiri. Ini pertanyaan kita biasanya ada 4, mengenai alasan tujuan melakukan refleksi diri, apa hal positif, apa hal negatif, dan tuliskan harapan Anda dari refleksi. Kalau dia dirujuk gara-gara sesuatu dan lain hal, ini pertanyaannya. Kejadian yang membuat Anda melakukan refleksi diri ini menurut sudut pandang Anda. Tuliskan kesulitan yang Anda alami pada saat kejadian tersebut, apa yang telah Anda pelajari, dan seandainya dapat mengulangi kembali tadi. Itu pertanyaan yang ya tadi aku ngomong cukup rutin. Nah, apa refleksi yang baik? Refleksi yang baik itu apa adanya, lebih dari 1-2 kalimat. Kadang-kadang masih terbaca karena untuk mereka yang memang belum pengalaman, mahasiswa misalnya nulis apa kekurangan Anda, saya cuek titik gitu, itu refleksnya tidak terlalu banyak ya, apa muatan muatan semantiknya tidak ada banyak di situ. Mungkin muatan psikologisnya tahu bahwa dia resisten ternyata terhadap hal yang negatif, dia resisten terhadap kritik dalam diri. Bisa kita bikin hipotesisnya itu, tapi tentu perlu penggalian verbal lebih lanjut. Mencakup kelima langkah yang tadi disebutkan ke depan, di sebelum ini, memberi harapan akan perbaikan. Nah, ini refleksi yang baik. Refleksi yang bagus itu tentu, oh berarti aku tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Ya, kalau habis bikin refleksi malah kita jadi depresi, itu bukan refleksi yang baik. Mungkin perlu disupervisi. Dan sifatnya berkesinambungan, continuous. Refleksi yang kurang baik, ya, pada dasarnya tidak ada refleksi yang tidak berguna. Cak aku ngomong tadi, walaupun cuma ditulis 1 kalimat, setidaknya itu mengindikasikan kemungkinan bahwa uang tersebut resistensinya tinggi terhadap kritikan. Ya, cenderung enggan dikritik, cenderung enggan melihat hal yang kurang dari diri dia, cenderung buta terhadap kekurangan dirinya, cak itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada refleksi yang tidak berguna. Tetapi kalaupun kita sebut itu satu yang tadi disebut di depan, ternyata menimbulkan psikopatologi dan ketidaksetimbangan jiwa. Dalam hal ini maka cari pertolongan. Yang kedua, kalau kita omongan yang kurang produktif itu ya karena berupa narasi tentang pengalaman. Aku jalan, beli nasi goreng, makan, kenyang. Itu narasi baik, cuman tidak ada pengalaman-pengalaman subjektif perseptual di situ. Berfokus tidak pada diri sendiri. Aku jalan kemarin itu sama kawan aku tuh bagus dengan bajunya. Ngapalah aku dapat punya baju sebagus itu. Jadi fokusnya pada orang lain gitu. Atau misalnya melakukan kesalahan. Kemarin aku marah sama mahasiswa. Mahasiswa itu flow ngapa buyan nian. Coba kalau mahasiswa tuh cek ini, coba kalau mahasiswa tuh cek. Jadi fokusnya sama mahasiswa, bukan sama diri sendiri.
dan mengalihkan fokus dari perencanaan yang baik dan benar. Nah, ini kalau misalnya ternyata kita dapat pengalaman positif, refleksi, ternyata oh rupanya aku nih pinter dalam Yunan tadi misalnya, oh berarti aku nih hebat. Malah kita tidak membuat perencanaan yang baik dan benar, malah cuma ngelambung tinggi baik. Itu kurang bagus. Apa stumbling blocks-nya? Ya, apa yang membuat kita kadang-kadang tersendat-sendat lah dalam refleksi diri. Yang pertama, psikopatologi kepribadian yang terlalu tinggi. Nah, psikopatologi dalam hal ini ya, narsisisme yang patologis, bukan yang fungsional. Kemampuan kita untuk mempersepsikan pengalaman dari pihak ketiga dan pihak pertama atau mentalisasi. Ya, empati kita yang memang terbatas gitu. Dalam hal ini bisa mengakibatkan narasinya sifatnya satu dimensi, cuman cak tadi, cuman melihat kesalahan wong lain justru jadinya di situ. Atau ada mekanisme defense maladaptif yang terlalu menonjol. Contohnya kita terlalu rasionalisasi. Wajar baik, aku udah pacar. Toh memang aku lagi belajar. Kalau itu rasionalisasi itu kita bertahap Kalau kita berhenti di rasionalisasi itu ya berhentinya di situ baik. Tidak sampai kita insight, tidak sampai ngerasa bahwa oh rupanya ada yang kurang, ada yang bagus dari diri aku. Meski begitu, bukan berarti tidak ada manfaat melakukan refleksi diri. Tetap akan bisa membantu. Kita konsul sama wong lain, sama wong terpercaya, sama suami, sama istri, ngapo ini bisa terjadi, bisa jadi dapat jawabannya. Nah, resistensi, kalau kita ketemu resistensi, jangan khawatir, jangan kecil hati, karena setiap langkah perbaikan selalu, teorinya, selalu dimulai dengan keengganan. Ada rasa enggan untuk berubah. Perasaan aku lah cukup bagus. Kadang-kadang ada yang kecil hati ya, rasanya disalahkan, terus kita nyari kesalahan diri sendiri lagi. Cak, salah terus hidupnya, ada yang kecil hati yang cak itu. Tapi bukan itu tujuan kita. Ya, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah memperbaiki diri. Karena tidak jarang, cak tadi, siapa tahu dengan refleksi diri, kita dapat hal-hal yang kita syukuri justru. Apalagi kalau langkah perbaikannya mandiri, misal refleksi diri, itu jelas resistensinya bakal lebih kuat mungkin ya. Jauh-jauh tadi, entah dia overconfidence, entah jadinya underestimate. Nah, kalau dalam konteks psikoterapi yang namanya mengatasi resistensi dan memperdalam insight, itu namanya working through. Pesannya adalah kalau kita berhasil menyelesaikan resistensi kita, artinya kita sudah maju selangkah lagi dalam perkembangan kepribadian kita. Mengatasi resistensi luas caranya, tidak harus ketemu dokter bias, dokter bintang, dokter Sarifah. Dengan pasangan kita masing-masing pun bisa mengatasi resistensi tersebut. Nah, refleksi yang dipengaruhi stumbling blocks ini tetap bermanfaat karena memberi pandangan yang lebih jelas mengenai pola kepribadian yang melakukan refleksi. Jadi termasuk upaya awal working through, oh ternyata resistensi aku itu terjadi karena aku tidak mau dikritik gitu ya. Jadi ketemu resistensi sudah menunjukkan apa diri kita sebenarnya. Ini contoh luaran refleksi. Ya, ketika melakukan refleksi, oh rupanya pola kepribadian aku cak mano. Rupanya aku nih cenderung membela diri terus. Rupanya aku nih terlalu fokus sama pikiran, hyper rasional. Jadi kurang merasakan, terlalu dingin kuji wong lain. Atau mungkin ketemu psikopatologi bahkan. Mungkin ketemu defense mungkin di situ ya. Bisa jadi ketemu hal-hal seperti ini dalam refleksi kita. Nah, kalau kita pengen buat rencana, tadi aku bilang ada landasannya, ada rujukan dalam refleksi. Jadi rujukan itu banyak, bisa pakai teori ilmiah, pakai teori-teorinya psikiatri, psikologi, atau pakai landasan normatif. Contohnya agama, Pancasila, aturan yang berlaku. Nah, karena hari ini kita dalam konteks sebagai seorang Muslim, maka teladan kita tentu adalah Rasulullah SAW. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahman Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi tidak jauh-jauh apa yang kita teladani itu adalah hal yang biasanya kita baca. Apa sih akhlak Rasul? Al-Quran. Atau Aisyah ketika ditanya, apakah akhlak Rasul itu? Kata Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya kalau kita pengen belajar, Cak Mano mencari rujukan, Cak Mano mengupgrade kepribadian kita, tak usah jauh-jauh. Ya, balik ke 6.660 ayat itu, Al-Quran yang kita biasa simpen dan baca. Apa sih pesan beliau? Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi balik ke sana. Ketika kita bikin planning, apa ya kata Rasul? Ketika kita merasakan sesuatu, apa ya kata Rasul? Ketika kita menganggap, aku inilah baik apa belum ya? Apa ya kata Rasul? Jadi kalau selama ini kita bikin yang kayak ini,
untuk apa namanya refleksi ya, dari action tersebut kita narasikan, dari narasi tersebut kita refleksikan, baru keluar planningnya apa supaya actionnya cak mano selanjutnya. Ini adalah siklus dalam refleksi kita. Action, narrate, reflect, plan. Action, narrate, reflect, plan. Dan ini adalah proses yang namanya refleksi diri yang tadi disebutkan tadi ya, narrate, reflect, plan. Actionnya adalah sesuatu yang sifatnya experimentation. Nah, kalau kita pengen memasukkan nilai Islami, letaknya di mana? Di sini. Action itu kita rujuk sudah benar apa salah menurut Al-Quran dan Sunnah. Planning itu kita rujuk apa menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang perlu kita lakukan. Jadi merujuknya tetap di sini, refleksi diri dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu insya Allah bisa kita lakukan. Nah, itulah kurang lebih ceritanya. Balik lagi, Budi, silakan Budi. Kurang ya, lanjut lagi. Kurang apa? Masih memperdalam. Ya, sungguh luar biasa dan menarik. Insya Allah sama-sama kita menerjemahkan lah. Kita bisa merefleksikan diri. Di rekamannya bisa kita nikmati lagi, diulang-ulang. Ya, terima kasih pada dia. Ada tambahan enggak yang lain para ibu-ibu ini? Nak nanyo. Nah, boleh. Ya, kami tadi tuh agak ketinggalan pas yang dia bilang tentang narrate. Kan tadi kan tahapan-tahapannya narrate dulu, terus kita refleksi, baru kita berencana, terus baru kita action. Narrate ini tahapannya gimana ya tadi ya? Ya, yang 5 langkah tadi yuk. Langkah yang pertama, 5 langkah langkah kedua. tadi. Itu langkah-langkah narasi kita. Yang pakai diary itu ya, diary. Nah, yang ini nah. Ini kan kita narasikan pengalaman apa yang kita pilih. Nah, ini narasi. Ya, Membuat narasi apa, terus audio ya. diperkaya lagi narasi tersebut, dibaca ulang gitu ya. Baru kemudian jadi ini gali pribadi, baru jadi planning tadi kan terakhirnya. Jadi langkah 2, 3, dan 4 itu adalah bagian dari narrate. Oke, makasih Dias. Silakan yang lain. 2,5 Bun. Halo Kak, nanya Kak. Oi, Payu. Kalau apa sih ciri orang yang sudah bisa merefleksikan diri dengan baik gitu, yang tampak dari luar ya, kalau Odo ini secara kepribadian Odo ini pinternya merefleksikan diri, itu tuh merasa terinspirasi, ciri-cirinya seperti apa? Kalau itu aku terus terang tidak tahu apa tandanya wong yang sudah biasa melakukan refleksi diri. Tapi kalau aku pikir-pikir, wong yang biasa melakukan refleksi diri justru tidak tampak. Karena dia kan melakukannya di dalam kepala dia. Dan dia akan menjadi calm and control dalam keseharian dia. Karena dia sudah bisa merefleksikan, ketika aku melakukan wong ini, caknya wong itu tersinggung, apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Nah itu justru tidak tampak mungkin ya kita ya. Kalau misalnya tampak, justru dia kan berarti ada bagian yang lupa dalam refleksi dirinya tadi. Ya, ada bagian yang membuat dia justru menonjolkan apa yang dipahami. Artinya tidak sampai tujuan akhir dari refleksi. Mungkin dia melakukan refleksi diri, tapi tujuan manfaatnya itu tidak sampai yang seindah yang kita bayangkan lah.